kita kalian siapkan modulnya ya. Siapkan modulnya yang fungsi naik, fungsi turun. Saya akan menjelaskan di sini. Sebentar, saya bikin Word-nya dulu. Serapan turunan, fungsi naik, fungsi turun. Serapan turunan. Fungsi kemarin buat sekarang ya. Grafik fungsi naik dan grafik fungsi turun. Nah, apa dulu ya? Ini saya copy dulu dari modul kalian. Itu ada gambar fungsi naik, fungsi turun. Saya cropping dulu sebentar. Fungsi naik, fungsi turun. Nah, ini perhatikan. Yang sebelah kirinya sumbu Y, ini saat grafik fungsi fx itu turun ya. Kenapa turun? Karena gradiennya itu negatif. Kalau gradiennya negatif berarti dia fungsinya turun. Kemudian di kanannya sumbu Y, ini saat grafiknya naik. Jadi X-nya itu berjalan dari X kecil ke besar gitu ya, selalu ya. Maka arah perjalanan grafik itu naik. Jadi ini gradiennya positif gitu ya. Jadi nanti kan kalian saat menyelesaikan soal, itu tidak selalu harus menggambar grafiknya dulu gitu kan. Boro-boro gambar grafik gitu kan. Nggak tahu cara gambarnya. Nah, di sini kita akan mempelajari tanpa harus bisa menggambar grafik, kita tahu wilayah mana grafik tersebut akan naik, daerah mana grafiknya akan turun, seperti itu. Tanpa kita menggambar grafik, kita mengetahuinya dari gradiennya. Nah, gradien itu adalah f aksen x-nya ya. Jadi suatu, kita ada catatannya, suatu grafik fungsi akan dikatakan naik jika dia memenuhi syarat ini. F aksen X-nya itu positif ya. F aksen X-nya itu lebih besar dari 0. Jadi artinya ini adalah gradiennya positif. Nah, waktu minggu lalu kita kan mempelajari tentang persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung itu pasti butuh gradien, gitu. Nah, cara mendapatkan gradien gimana? Turunkan dulu fungsinya, kemudian x-nya diganti sama x absisnya titik singgung, gitu. Maka ketemu gradiennya. Nah, gradien itu berarti f aksen x itu adalah persamaan gradien. Kemudian berarti ada naik, ada saat turun. Saya kecilin dulu supaya irit tempat. Ya. Berarti suatu grafik fungsi dikatakan turun jika kebalikannya ya, jika f aksen x-nya negatif atau gradiennya negatif. Ini kurang dari 0. Nah, ini berarti catatannya adalah gradiennya negatif.
Nah, seperti itu. Negatif. Nah, sekarang contoh soal. Contoh. Yang pertama, tentukan interval fungsi f(x) sama dengan f(x) sama dengan apa ya? Saya sekarang soal ini. X pangkat 3 min 3x kuadrat. Tentukan interval fungsi ini. Tentukan interval grafik fungsi. Tentukan interval gimana kalimatnya? Tentukan interval fungsi bla 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 akan naik. Ya. Misalnya seperti ini aja. Maka penyelesaiannya pertama kita menentukan dulu turunannya apa sih ya? Karena patokannya adalah ini. Fx naik jika turunannya lebih besar dari 0. Nah, ini patokannya yang kita pakai. Dia akan naik. Kalau turun berarti gradiennya kurang dari 0. Berarti fungsi ini kita turunkan dulu. Maka kita peroleh f aksen x-nya sama dengan apa, Erik? 3 minus Ya, 3 apa? 3x Kuadrat. terus minus 6x terus minus 72. Oke. Nah, ini ditulis dulu. Syarat grafik fx naik adalah akan naik jika f aksen x-nya lebih besar dari 0 ya. Ini syaratnya. Berarti kita peroleh ini, kita ambil aja nih f aksen x-nya ini yang sudah kita turunkan. Dia harganya harus lebih besar dari 0. Nah, seperti itu. Kemudian ini dibagi 3 bisa nggak, Erik? Bisa ya? Itu Bu. 72 bisa. Oke. Semuanya bisa. Oke, berarti tinggal x kuadrat min 2 ya. Min 2x, kemudian 72 bagi 3 berapa, Iya, Erik? 2x. Ini 16. 16 14. Apa ya? 2 ini 24. 24. 24 lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, setelah dapat Iya, ini, kemudian langkah berikutnya apa? Faktorkan ya. Nah, faktorin, Rik. Jadinya apa tuh? Dikali ketemu min 24 ditambah ketemu 2 gitu ya. Min 2 ya. Iya. X kuadrat min 2x min 24.
lebih besar dari 0. Nah, kita faktorkan dulu. Kita mencari faktornya 24. Kalau dikali ketemu 24, tetapi nanti kalau dijumlahkan itu ketemu minus 2. Berarti faktornya 4 itu 6 sama 4 ya? Iya. Ya, 6 sama 4. Iya. Nah, ini dijumlah supaya ketemu min 2, berarti siapa yang min n? Min 6. Min 6, betul. Di sini min 6. Di sini 4. Oke, berarti yang kita pakai X min 6 sama X plus 4 ya. X plus 4. Plus 4 lebih besar dari 0. Nah, kalau dapat seperti ini, kita tulis aja dulu X-nya sama dengan 6. Jadi tanda pertidaksamaan jangan dipakai dulu ya. Sama X sama dengan min 4. Nah, kalau sudah dapat angkanya, kita gambar garis bilangan. Nah, kita letakkan ke garis bilangan. Karena min 4 lebih kecil, maka min 4 kita letakkan di sebelah kiri. Ini adalah min 4. Kemudian yang sebelah sini adalah 6. Nah, sampai langkah ini jelas? Jelas, Bu. Oke. Prama, kameranya dibuka ya, Prama. Agus, mati lagi tuh kameranya. Oke. Sekarang langkah berikutnya, ini berarti kalau ada 2 nilai X, itu berarti ada 3 wilayah yang harus kita tentukan plus minusnya, gitu ya. Nah, ini pas di atasnya angka X pembatas, ini saya kasih garis supaya kita kelihatan 3 wilayahnya, gitu ya. Nah, sekarang kita uji titik supaya kita mengetahui gradien di wilayah ini itu min atau plus, gitu ya. Maka kita ambil angka 0 aja yang paling gampang. Angka 0 ada di wilayah mana? Kirinya min 4, atau di antara min 4 sama 6, atau di lebih dari 6. Angka 0 ada di mana, Erik, letaknya? Sebelum angka 6. Di tengah ya, sini ya. Ya. Kita letakkan angka 0 di sini. Nah, angka 0 ini sebagai penguji saja, penguji nilai ya. Nah, tadi turunannya adalah ini. Turunannya tadi apa? Sebentar, saya lihat dulu. Turunannya adalah 3x kuadrat. Ya, sudah sama aja ya. Kita masukkan ke sini aja. Nah, jadi, kita masukkan ke dari keluar. Oke, kita masukkan ke sini. Jadi 0 ini, saya pakai warna yang berbeda. Angka 0 ini kita susi-susikan ke sana. Nah, 0, masukkan ke X-nya ini ya. Nah, sekarang kita hitung, coba. 0 kuadrat 0. Min 2 kali 0, 0. Nilainya minus 24 ya. Jadi kita mencari F aksen 0 gitu ya. Kita mencari gradien saat X-nya 0 itu sebenarnya min atau plus. Tadi fungsinya kan 3x kuadrat. Turunannya ya. Ini jadi 0 ya. Bentar, lanjut. Kan 3x kuadrat tadi kan. Ini berarti X-nya kita ganti 0 kuadrat. Kemudian min 6 kali X, berarti X-nya 0. Kemudian min 72 tadi ya, Erik ya? Nggak tahu. Iya, ya aja lah. Oke. Min, yang penting minus kan nilainya, berarti di wilayah ini, saya kasih warna yang berbeda supaya kelihatan bedanya. Nah, ini di wilayah antara min 4 sampai 6, itu adalah wilayah min.
Jadi daerah minus ya gradiennya, berarti di sebelah kirinya 4 ini wilayah plus. Nah, berarti di sini juga plus nih. Jadi selang-seling gitu ya tandanya ya. Jadi kita uji satu tempat saja, nanti wilayah yang lain akan mengikuti. Dia akan selang-seling, gitu. Jelas ya? Kemudian, tadi kita tahu kalau gradiennya positif, berarti saat dia naik ya. Saat dia naik, kita kasih aja tandanya di sini naik. Nah, kemudian saat negatif itu saat grafiknya turun. Nah, kemudian saat positif lagi saat grafiknya naik. Nah, ini stasioner ya. Nah, ini stasioner. Itu. Nah, ini saya cropping dulu, saya pindahkan ke Word kita ya. Saya cropping semuanya supaya nanti kalau ada bagian yang kurang jelas bisa ditambah. Oke, saya copy, pindah ke Word dulu. Mana tadi dokumennya? Nah, kemudian tadi yang ditanya adalah ini dia. Tentukan interval naik, interval grafik naik. Nah, ini perhatikan di garis bilangan kita sudah kelihatan ya. Grafik saat yang naik itu saat wilayahnya adalah tandanya plus. Berarti jawaban kita adalah jadi interval jadi grafik akan naik pada interval. Nah, perhatikan grafiknya naik itu wilayah yang plus. Nah, wilayah plus ini di sebelah kirinya min 4. Karena di kirinya min 4, berarti kita nulisnya adalah X kurang dari min 4 ya. Kalau kirinya berarti X kurang dari min 4. Kemudian karena dia ada dua daerah yang diarsir, dua daerah tanda plus, berarti kita memakai atau. Kemudian atau yang satunya lagi wilayahnya adalah selebihnya angka 6 ya. Lebih dari 6 berarti X lebih besar dari. Nah, begitu cara jawabnya. Apakah jelas contoh 1? Oke. Masih adakah pertanyaan? Contoh 1. Mumpung belum menuju ke ulangan. Masih Grace? Silahkan ditanyakan kalau nggak jelas. Yang positifnya kan di Kok Ian suaramu kok jadi kayak gitu? kan positifnya kalau Kamu suaranya kayak suaranya bunga itu loh, bunga. Iya, nih, bentar lihat. Sedikit. Halo? Halo? Ya, udah normal sekarang. Udah bukan bunga lagi. Bu, Yuk. itu kan positifnya di pinggir. Mm-mm. Berarti lebih kecil dari min 4 atau lebih besar dari 6. Ya, kalau betul. misalnya positif dari tengah, Di tengah berarti X-nya diapit. Tandanya. Ya, jadi X, jadi min 4 kurang dari X kurang dari 6 gitu. Iya. Ya. Atau misalnya kalau itu Bu, apa kan ini kan min 4. Bukannya lebih kecil sama dengan? Nggak pakai sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Oh, nggak pakai. Karena ini pas di min 4 dan 6 dia stasioner. Nanti namanya udah beda lagi. Oh. Oke? Ya. Jadi kita urusan kita adalah yang ini lebih kecil atau lebih besar tanpa sama dengan ya, oke? Ya. Oke. Nah, ini saya tulis lagi kalau nanti ditanya interval turun ya.
interval turun itu berarti X-nya di tengah. Saya tulis X-nya di tengah di sini. Jadi min 4 kurang dari X kurang dari 6 gitu ya. Nah, ini interval turunnya yang ini. Kalau yang diarsir itu di antara ya. Kalau yang jadi penyelesaian itu yang di antara, berarti X-nya itu di tengah, kemudian tandanya lebih kecil keduanya, gitu ya. Tapi kalau ada dua wilayah yang diarsir, berarti yang satunya lebih kecil, kemudian ini atau, kemudian satunya lebih besar. Nah, seperti itu. Jelas ya? Kasih, Bu. Oke. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Sekarang yang interval turun ya. Tentukan interval fungsi n-nya itu susah. Fungsi turun dari grafik fungsi f(x) sama dengan, bentar, saya cari fungsi oke. Nah, sekarang yang ditanya yang turun, jawab. Pertama, pasti kita menurunkan fungsinya dulu ya. Turunkan fungsinya, berarti f aksen x sama dengan f aksen x-nya sama dengan apa? Acak. Tiga ya, Bu. Ya, 3x pangkat 3x pangkat 3. pangkat 2. Pangkat 2 ya. Ya, kan turun ya. Oke, terus? Terus 4x. Ya, terus? Min 4. Ya. Udah ya? Udah. Ya. Oke, kemudian syarat turun. Syarat grafik fungsi akan turun jika f aksen x-nya lebih kecil ya, negatif ya. Jika gradiennya kurang dari 0. Nah, berarti kita peroleh, kita ambil aja nih. 3x kuadrat plus 4x min 4. Min 4, dia harus kurang dari 0. Oke. Disederhanakan nggak bisa. Tetapi di depan x kuadratnya angka 3 nih, susah nih faktorinya. Nah, coba kita faktorkan. 3x kuadrat. Ya, kita faktorkan di sini ya. Kita mencoba memfaktorkan kalau sebentar. Ini saya pakai warna tadi apa? F aksen X 3x kuadrat plus ya, plus 4 ya tadi. Plus 4x min 4. Oke, kita akan memfaktorkan bentuk ini karena tadi dia mintanya kurang dari 6.
kita faktorkan. Nah, caranya adalah gini. Karena di sini angka 3 di depan X kuadrat, maka saya jadikan sepertiga. Kemudian di sini 3X. Di sini juga 3X. Jadi kita gandakan ya. Di sini 3X. Oke. Kurang dari 0. Nah, kemudian kita cari dua bilangan jika dikali adalah min 12 ya. 3-nya kita kali karena kita gandakan. Kita kali dengan 3 min 4-nya. Jadi di sini min 12. Kita cari dua bilangan. Kalau dikali ketemu min 12, kalau dijumlah ketemu plus 4. 6 sama 2. Oke, yang min siapa? 2. Oke, jadi plus 6 sama min 2. Nah, kita letakkan di sini. Ini adalah plus 6. Yang di sini min 2. Oke. Nah, kemudian mana yang habis dibagi 3? Yang ini ya, 3X plus 6 ya. Nah, ini aja yang dibagi 3. Yang ini per 3 ini loh kita pakai membagi yang depan ini. Yang belakang karena 2-nya nggak habis dibagi 3, ini di min aja. Jadi yang ini menjadi 3X dibagi 3, X. 6 dibagi 3 plus 2. Ya. Kemudian yang belakang biarin aja 3X min 2. Kurang dari 0. Oke. Dari sini kita dapat nilai X-nya adalah min 2. Nah, ini kita X sama dengan min 2 sama X sama dengan 2/3 ya. 2/3. Ya, ini saya cropping dulu. Saya pindahkan dulu ke Word tadi, kemudian Oke. Ini nyangkut ya. Apa ya? Oke, saya pindahkan ke Word. Bentar. Mana Word-nya tadi? Kemudian kita melanjutkan menggambar garis bilangan kita. Kita menggambar garis bilangan. Tadi angkanya berapa ya? Berapa tadi? Ingat ya? Bentar, saya lihat ke Word-nya. Min 2 sama 2/3. Oke. Min 2 berarti karena min 2 dia lebih kecil. Kemudian di sini 2/3. Oke. Angka 0 berarti ada di sini ya. Di antara ini kita uji saya pakai warna berbeda supaya kelihatan dia bukan batas wilayah, dia hanya untuk menguji aja. Nah, kita lihat tadi fungsi F, saya tulis aja biar nggak bolak-balik. F aksen X-nya itu tadi fungsinya apa ya? Saya lihat dulu. 3X kuadrat plus 4X 3X kuadrat. Bukan itu ya? Bentar. Iya, benar. 3X kuadrat 3X kuadrat plus 4X min 4. Nah, kita mau uji 0 ini tadi ya. Jadi F aksen 0
dia wilayah negatif apa positif gitu ya. 0 itu adalah sama dengan 3 kali 0 berarti 0. 4 kali 0, 0. Kemudian ini plus. Oke, min 4 berarti nilainya negatif ya. Nah, berarti ini wilayah min. Nah, ini batas wilayahnya itu di min 2, ini batas wilayah. Saya kasih tanda supaya kelihatan batas wilayahnya. Nah, kemudian berarti pasti di wilayah di kirinya min 2 itu wilayah plus, kemudian di sini juga wilayah. Nah, tadi sama juga wilayah plus itu naik, kemudian stasioner, kemudian turun, kemudian stasioner, kemudian naik. Kenapa enggak ada? Naik. Oke. Nah, ini saya cropping lagi. Kita pindah ke word kita tadi. Mana ya? Saya kecilin dulu. Nah, kita lihat dari atas tadi. Ini saya enter aja supaya semua gabung jadi satu. Nah, perhatikan seperti itu. Karena yang ditanya interval turun, dia akan turun jika jadi intergrafik akan turun pada interval turun berarti di wilayah minus ya. Nah, ini baru nulisnya adalah X-nya yang diapit tuh. Jadi kita menuliskannya dari min 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2/3. Nah, seperti itu. Apakah jelas? Silakan kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Cukup jelas? Nggak ada pertanyaan? Bu, mau nanya Bu. Boleh. Itu T7 itu nggak harus 0 terus kan Bu? Bisa yang lain? Ya, bisa yang lain. Kalau 0 jadi pembatas, 0 jadi pembatas ya jangan dipakai gitu ya. Ini misalnya kamu mau uji pakai angka 1 juga boleh. 1 masukkan ke F aksen X-nya ini. 1 berarti 3 kali 1, 3. 3 tambah 4, 7. 7 dikurangi 4, 3 ya. 3 positif tuh. 1 itu kan di kanannya 2/3 ya enggak? Ya, berarti ini wilayah positif. Atau menguji pakai min 3 juga boleh. Atau pakai min 1 juga boleh nih. Min 1 ya. Kita coba uji pakai min 1. 3 kali min 1 dikuadratin positif kan? Berarti ini tetap positif 3. Ini 4 dikali min 1 min 4. Jadi ini min 1 nih. Min 1 min 4 min 5. Tuh, ini wilayah minus. Jadi mau pakai 0 atau min 1 dia pasti wilayah minus. Jadi jelas kan nih? Oke, makanya. Oke. Berarti interval fungsi naik, fungsi turun jelas ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Saya akan melanjutkan ke tadi yang B, berarti sekarang yang C, stasioner. Nilai stasioner, titik stasioner, dan jenisnya. Oke. Ini terapan turunan yang berikutnya ya. Nilai stasioner itu yang mana? Saya
Cari gambarnya dulu sebentar. Stasionernya ini. Nah, ini gambar ada di modul kalian. Stasioner itu ada macam-macam. Ada stasioner max, stasioner min, ada belok gitu ya. Nah, nanti kita akan lebih fokus ke stasioner max min. Jenis stasioner. Yang pertama adalah stasioner maksimum. Ini terjadi jika stasioner max itu terjadi jika grafiknya max. Max itu berarti naik kemudian turun. Atau kalau dari gradient itu naik itu berarti dari plus kemudian min. Gitu ya. Ini saya kasih turun. Nah, seperti itu. Kemudian stasioner minimum. Jika grafiknya turun kemudian naik. Atau dari tanda min kemudian ganti tandanya jadi plus. Nah, seperti itu. Ini acuan lebih gampang dilihat dari itu. Dari garis bilangan tadi ya. Kemudian ada stasioner belok positif. Jika grafiknya kalau positif berarti naik kemudian naik. Grafiknya naik kemudian naik lagi. Jadi tandanya sama nih, plus kemudian plus. Jadi nggak berganti ya, nggak selang-seling. Nah, ini gimana nanti terjadi belokan, itu nanti saya kasih contoh satu. Supaya ada bayangan kalau belok gitu ya. Tapi yang sering muncul sih maksimum dan minimum ya. Nanti belokan itu jarang sekali dibahas. Tapi nggak apa-apa supaya kalian tahu saja. Berarti kalau dari tanda, dia dari tanda plus, kemudian plus lagi, nggak selang-seling gitu ya. Kan lazimnya dia tandanya selang-seling di garis bilangan. Tetapi kok ini aneh, kok habis plus kemudian plus lagi, Bu? Oh, berarti di situ itu akan terjadi titik belok. Kemudian stasioner yang keempat adalah belok negatif. Nah, ini jika grafiknya itu turun, kemudian turun lagi. Nah, kalau dari garis bilangan itu tandanya dari min, kemudian dia min lagi. Nah, nggak berubah tanda ya. Nah, seperti itu. Ini adalah jenis-jenis stasioner, hanya ada 4. Tapi nanti yang sering dibahas adalah 2 yang di atas ini. Ini kalau memakai jenis stasioner, memakai garis bilangan ya. Menentukan jenis stasioner dengan garis bilangan atau grafik ya, pasti garis bilangan itu pasti grafik. Kalau jenis stasioner, Bu, kalau saya nggak mau pakai gambar deh, Bu, ada nggak cara yang lain gitu? Ada nih, jenis stasioner dengan turunan kedua. Nah, jadi di sini ada catatannya nih. Jika
turunan keduanya itu positif, jika F double aksennya itu positif, lebih besar dari 0 ya, ini adalah positif, maka jenis stasionernya adalah minimum. Jadi nanti terbentuk titik balik, terjadi titik balik minimum. Nah, seperti itu. Tetapi jika F ini, F double aksen ya, sudah diturunin, kita turunkan sekali lagi. Nah, itu double aksen artinya. Jadi turunan kedua ya. Nah, ini negatif, negatif. Maka jenis stasionernya adalah maksimum. Jadi kebalik ya. Kalau turunan keduanya positif, itu justru dia terbentuk stasioner yang minimum. Tetapi kalau turunannya negatif, ini justru terbentuk yang maksimum gitu ya. Ini terjadi titik balik maksimum. Nah, itu catatannya. Nah, sekarang contoh soal supaya lebih paham. Contoh yang pertama. Tentukan titik stasioner. Oh, tadi stasioner belum ada catatannya ya. Stasioner itu maksudnya apa? Oke. Kok langsung jenis sebentar nih. Di sini ada nih. Suatu fungsi, grafik fungsi akan stasioner jika turunannya sama dengan 0. Nah, ini tadi yang tidak dibahas di naik turun tadi ya. Kalau F aksen X-nya itu sama dengan 0, dia menjadi stasioner. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya baru jenisnya. Maka tadi di grafik naik turun itu tidak pakai sama dengan. Dia hanya membahas kurang dari sama lebih dari. Karena yang sama dengan dia nanti akan terjadi stasioner. Nah, di sini tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan apa ya? 4x pangkat 3 min 12x kuadrat x kuadrat plus 8x. Ya, ini aja. Nah, jawab. Nah, caranya adalah cara menyelesaikan soal seperti ini. Berarti tadi syarat stasioner. Nah, saya tulis dulu. Syarat stasioner jika F aksen X-nya itu sama dengan 0. Sama dengan 0, ini F aksen. Oke, berarti kita turunkan dulu fungsinya. Ini saya ke bawahin dulu supaya nah mirip. F aksen X-nya sama dengan apa, Eman? Eman, F aksen X-nya apa? Ya, Bu. Apa? 12x kuadrat. 12x kuadrat. 24 min 24x. Min 24x. Tambah 8, Bu. Tambah 8. Oke, ini disama dengankan 0 sekalian ya. Karena tadi stasioner dia
turunannya harus sama dengan 0. Nah, ini kita bagi 12 bisa nggak, Man? Nggak bisa ya? Bagi 4 ya? Bagi 4, Bu. Bagi 4. Maka hasilnya apa, Man? 3x kuadrat 3x kuadrat min 6x terus tambah 2, Bu. tambah 2 sama dengan 0. Oke, ini berarti difaktorkan kayak tadi ya. Faktorin Iya. kayak tadi 3x kuadrat 6 sama 2. 3x kuadrat min 6. Saya pakai lembar saja. 3 x kuadrat min 6x tambah 2 ya, Man ya? Iya. Oke, kita faktorkan berarti sepertiga ya. Sepertiga 3x sama 3x ya. Oke, sama dengan 0. Kita kali 3 sama 2, jangan lupa ya, jadi 6. Kita cari faktornya 6. Kalau dijumlahin ketemu min 6. Berapa, Iman? Ada yang salah. Bentar. Ada yang salah. Bentar, saya ada yang salah. 4, 12. Oh, sebentar. Sebentar. Saya ada saya balik lagi ke Word tadi. Ini bukan ini. Sebentar, saya ganti dulu. Ini aja. Yang susah nanti contoh kedua ya. Kita pakai contoh yang gampang dulu. Ini min 6x plus 4. Oke. Ini berarti di sini ini jadinya adalah f aksen x-nya 4x min 6 ya, Man ya. Min 6. Oke, yang ini dulu. Berarti ini batal. Oh, ini dibagi 2 ya. Ya udahlah, langsung cari x-nya ya. Berarti dari sini kita langsung dapat nilai x-nya 4x sama dengan 6. Jadi dari sini kita peroleh nilai x-nya sama dengan 3/2 ya. 3/2. Bentar, kok aneh ya? Ini kayaknya saya ambil soal di tempat lain. Bentar. Biar nggak kelamaan. Area saya. Atas saya nggak tahu hilang kemana nih. Coret-coretannya. Jadinya. Bentar. Pakai ini aja. Kenapa nggak pakai yang ada di modul ya? Ya udah terlanjur. Oh, tadi benar, cuman saya. Bentar, kayaknya saya salah bagi 6. Ini sebentar, ini angka berapa ya? Oh ya, oke. Saya share-nya di Word yang tadi ya.
Word soal tadi ya. Ini 2-nya dihapus aja biar nggak pecahan ya. Nah, ini berarti 2. Oke, nah sekarang saya share-nya masih di Word saya ya. Yang Iya, saya Bu. oke, berarti benar. Ini Belum masih. berarti jawabannya berapa? 3 ya. Oke. Nah, ini nilai 3 ini disebut sebagai nilai X pembuat stasioner. Nah, jadi X yang kita peroleh barusan, saat F aksen X sama dengan 0, itu kita dapetin baru nilai X pembuat stasioner. Nah, kalau nilai X pembuat stasioner ini kita substitusi ke fungsi aslinya, kita dapat nilai stasioner ya. Jika pembuat stasioner disubstitusikan ke fungsi awal, akan diperoleh nilai stasioner. Nah, ini saya kasih catatan supaya kalian lebih paham, lebih jelas. Jadi nilai stasioner untuk X sama dengan 3. Karena X sama dengan 3 itu adalah pembuat stasionernya ya. Nah, ini yang kita masukkan. Jadi kita dapatkan F. Nah, ini ke fungsi asli ya. Kalau kita mencari nilai, substitusinya ke fungsi asli. Tetapi kalau mencari gradien, substitusinya ke fungsi F aksen X-nya. Jadi kalau mencari gradien, substitusi ke fungsi turunan. Kalau mencari nilai ke fungsi awalnya. Nah, berarti 3 pangkat 2 berapa, Yan? Ini langsung. Oh ya. 9. 9. Kemudian min? Min 18. 18. Tambah 4. Tambah 4. Berapa tuh? 9. 13. 13. Kok 13 sih? Yan? Bukannya 9 dikurangi 18 itu min 9, Yan. Min 9. Min 9 tambah 4. Nah, yang teliti ya. Nih, saya tahu nih, Yan suka nggak teliti ngitungnya nih. Nah, nilai stasioner sudah dapat, berarti titik stasioner kita dapat nih. Titik stasionernya itu berarti pasangkan antara pembuat stasioner, nilai stasioner ya. Berarti nih di sini adalah 3, min 5. Nah, begitu. Ini adalah titik stasionernya. Pasangkan antara pembuat stasioner, nilai stasioner ya. Yang min 5 itu namanya adalah nilai stasioner. Kalau kita pasangkan X, Y-nya antara pembuat stasioner dan nilai stasioner, kita dapatkan titik stasioner. Ingat ya, kalau titik itu berarti pasangan X, Y. Kalau nilai berarti setelah pembuat stasioner kita substitusi ke fungsi awal. Gitu. Nah, sekarang tinggal jenisnya. Jenis stasioner. Nah, ini kita dengan garis bilangan dulu. Supaya kalian ada bayangannya dengan 2 cara ini. Nanti saat ulangan kalian tinggal pilih mau pakai cara yang mana gitu ya. Jenis stasioner tadi adalah kita 2x min 6, 3. Nah, kita lihat ke garis bilangan. Kita buat garis bilangannya dulu. Tadi fungsi F aksennya adalah F aksen X-nya itu adalah 2x plus 6 ya. 2x min 6 ya. Min 6. Ya. Kemudian X pembuat stasioner tadi 3. X
Ini adalah 3. Nah, ini kan tadi disama dengan min 0 ya. X-nya kita dapat nilainya adalah 3. Kita gambar garis bilangan. Berarti karena batas wilayahnya hanya 1, berarti wilayahnya hanya ada 2 yang harus kita tentukan plus minusnya ya. Nah, kita mau uji titik berapa nih? Pakai angka berapa nih? Kamila, mau coba angka berapa yang mau dicek? Kamila. Kamila. Kamila, di mana dirimu? Ya, mau uji titik berapa nih? Batasnya adalah 3. Kamu mau coba pakai angka berapa nih? Buat nentuin daerah min plusnya. Oke, Kamila nggak bisa make ya. 0. Oke, 0 di sebelah kiri atau kanannya 3? Kiri. Kiri. Oke, di sini 0. Saya pakai warna berbeda. Penanda bahwa itu titik uji ya. Ini 0. Kita substitusi ke F aksennya. Berarti kita mau cari gradien saat X-nya 0. Berarti nilainya adalah 2 kali 0, 0. Min 6 ya. Min, Iya, berarti ini kurang dari 0 negatif nih. Ini wilayah min. Kemudian di kanannya 3 pasti wilayah plus. Nah, berarti min itu saat turun. Kemudian ini stasioner. Kemudian lebihnya dari 3 dia naik lagi. Nah, perhatikan. Kita sudah ada bayangan grafik kita ya. Grafik kita adalah cekung ke atas, ya nggak? Kalau cekung ke atas berarti di 3, di X sama dengan 3 ini akan terbentuk jenis stasioner yang minimum atau yang maksimum. Kalau dia bergeraknya grafik itu turun kemudian naik, maka akan terbentuk jenis stasioner yang minimum atau maksimum kira-kira. Apa ayo? Esi, ini akan terbentuk jenis stasioner yang max atau yang min? Kalau pergerakan grafiknya itu turun kemudian naik. Nah, berarti di 3 itu akan terjadi titik balik maksimum atau titik balik minimum? Minimum. Minimum, ya betul. Jadi ini saya cropping dulu, saya pindahkan ke Word supaya ada catatannya. Pokoknya nanti gitu ya gambarannya ya. Kalau grafiknya itu, pokoknya dari gradien itu kita sudah bisa menentukan nanti grafik kita akan terjadi minimum atau maksimum. Nah, sekarang kita kasih catatannya. Dari garis bilangan terlihat bahwa grafik berubah dari turun kemudian naik
Jadi jenis stasionernya adalah minimum. Jadi titik 3,-5 adalah titik balik minimum. Nah, seperti itu catatan. Apakah jelas? Nah, sekarang kalau jenis stasioner dengan turunan kedua. Nah, tadi syarat turunan keduanya tadi mana? Ini dia. Kalau turunan keduanya positif, maka dia terbentuk stasioner minimum. Jika turunan keduanya negatif, maka terbentuk stasioner maksimum. Berarti kita hitung dulu F double aksennya dari fungsi kita tadi ya. Kita lihat ke sini, kita cari F double aksennya. Oh, supaya gampang kita dari sini aja. Biar nggak usah naik turun ya. F aksen kita tadi adalah ini 2x min 6. Nah, dari sini kita peroleh F double aksennya berarti sama dengan apa ini, Esi? F double aksennya berapa, Esi? Ini kita turunkan sekali lagi. Turunannya sama, rumusnya, caranya sama. Hasilnya apa? 2. 2. Nah, perhatikan. 2 itu karena 2 itu lebih besar dari 2 itu lebih besar dari 0, maka F double aksennya jadi positif ya. F double aksennya itu lebih besar dari 0. Maka tadi kalau turunan F double aksen. Kalau turunan keduanya positif, jadi kalau turunan keduanya positif, maka dia akan terbentuk stasioner yang apa? Positif. Jadi jenis stasionernya adalah minimum ya. Nah, sama dengan kesimpulan dengan yang di atas ya. Nah, ini dengan turunan kedua itu lebih simpel, tapi kalian harus ingat di sini nih, jangan terbalik. Jangan terbalik ya. Kalau positif itu justru terbentuk yang minimum, kalau negatif itu justru yang maksimum. Nah, ini yang dengan kesimpulan dengan garis bilangan juga sama, minimum. Jelas ya? Nah, sekarang contoh yang kedua. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 3. Oke. Jawab. 15 menit lagi, ada satu lagi. Oke. Berarti kita cari turunan pertamanya dulu ya. F aksen X sama dengan apa? Adam. Adam, turunannya Padam.
Kameranya dinyalakan ya. Adam, mana Adam? Adam. Adam, kamu belajar apa tidur? Ya Bu, ya Bu. Yo, apa ini turunannya? Turunannya bentar. Dihitung dulu. Bentar. Ini yang 4 kali X dulu, habis Ya, itu min 1 4. kasih 4x pangkat berapa? pangkat 3. Ya. 4x pangkat 3. Kemudian lanjutannya apa? Lanjutannya Min. min 12x pangkat 2. 12x pangkat 2. Terus? Plus 8x pangkat 1. 8x saja. ya, oke, ya habis ya. Kemudian X. Oke. Syarat stasioner tadi apa? Ada. Jika syarat stasioner tadi apa? Jika F aksen X-nya bagaimana? Jika F Kalau F aksen X lebih besar dari 0, grafiknya akan naik. Kalau F aksen X-nya kurang dari 0, grafiknya turun. Kemudian kalau yang stasioner berarti saat F aksen X-nya gimana? Naik. Kok naik? Stasioner. Stasioner itu kayak kalau bahasa sehari-hari itu stasiun. Stasiun itu tempat apa? Berhenti. Tempat berhenti. Berarti stasioner di sini juga tempat dia nggak melakukan perjalanan. Berarti saat gradiennya gimana? Adam? Nggak naik, nggak turun. Ya, berarti kalau naik kan lebih besar dari 0 tuh. Iya. Kalau 0. turun kan kurang dari ya, sama dengan ya. Sama dengan 0. Berarti kita peroleh F aksennya adalah 4x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 8x, ini kita sama dengan kan 0. Nah, kemudian ini dibagi 4, bisa ya, Adam ya? Bagi 4. Coba kalau dibagi 4 hasilnya apa, Adam? X pangkat 3, terus 3 X pangkat 2, terus 2X. Min 3x pangkat 2 plus 2 ya. Oke, ini sama dengan 0. Bentar, kurang x-nya. Oke, kemudian difaktorkan ya. Faktorkan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, gimana cara memfaktorkannya? Dan dibantu Dani. Cara memfaktorkannya gimana, Dan? Ya, Bu. Gimana cara memfaktorkannya? Dani keluar deh. Oke. Dharma, yuk dibantu. Cara memfaktorkannya gimana? Cara faktornya itu diturunin lagi nggak sih, Bu? Nggak usah, jangan. Gimana? Gimana? Itu yang X pangkat 2 jadi X pangkat 1 kan, Bu? Pangkat 2 jadi pangkat 1, iya.
Jadi ini perhatikan, kalau dia terdiri dari 3 suku, ketiga sukunya ada X-nya semuanya, ya kita faktorin aja 1 X-nya nih. Saya keluarkan 1 X-nya. Nah, kalau X pangkat 3 udah difaktorin 1 X-nya, berarti yang di dalam tinggal X pangkat berapa nih? 2. 2. Nah, ini jadi di sini, ini X pangkat 2. Kemudian berarti min 3X kuadrat kan tadi X-nya udah difaktorin 1 ya. Berarti di dalam masih 3, min 3X ya. Kemudian plus 2X, udah difaktorin X-nya berarti di dalam masih 2. Nah, seperti itu. Nah, ini Maaf tinggal, Bu, tadi internet saya keputus Bu. ya, nggak apa-apa. Nah, ini sekarang tinggal lanjutin nih. Yang X di luar, di min aja. Nah, sekarang yang X kuadrat plus 3X plus 2, ini kita faktorkan biasa nih. Dikali ketemu plus 2, dijumlahin ketemu min 3. Berarti kedua faktornya harus min ya. Min 2 dan min 1. Nah, seperti itu. Ya udah, dari sini ketemu nilai X pembuat stasioner ya. Berarti X pembuat stasionernya adalah yang di luar ini, yang nggak punya teman ini artinya dia sama dengan 0 ya. Nah, yang di luar ini adalah X sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 2, yang di tengah ini. Kemudian yang belakang itu X sama dengan 1. Ini adalah pembuat stasioner namanya. Nah, ada 3 X pembuat stasioner, berarti nilai stasioner ada 3, titik stasionernya juga ada 3, gitu ya. Nah, sekarang nilai, kenapa masuk di equation? Nilai stasioner. Satu persatu ya, untuk X sama dengan 0 dulu. Ingat, kalau nilai stasioner, berarti substitusi ke fungsi awalnya ya. Saya pakai titik koma aja. Berarti kita dapat F0. F0-nya jadi sama dengan berapa? Noel. 0. F0-nya berapa, Noel? Sama dengan Noel. Noel lagi ke toilet. Irene, F0-nya berapa? Irene. F0-nya nih, berapa nih, Irene? Ini tinggal lihat, tinggal lihat ke depan ini loh. Nah, kemudian untuk X sama dengan 2, kita hitung yang X sama dengan 2 sekarang. X sama dengan 2. Oke, berarti kita dapat nilai stasionernya sama juga ya, kita substitusi ke fungsi aslinya. Kalau kita mencari nilai stasioner, X-nya diganti dengan 2 semua ya. Yo Irene, masih kamu. Ini 2. Kemudian ini 2. Ini 2. Oke. 2 pangkat 4 berapa, Irene? $16, Bu. 11. 2 pangkat 3 berapa? Um, 8, Bu. 8 dikali min 4, ya. 8 dikali min 4 berapa? Min berapa? 8 dikali 4. 32, Bu. 32, betul. 2 kuadrat? 2 kuadrat 4. Kali 4? 16. Ya.
min 3. Hasilnya jadi sama dengan berapa? Kenapa, Bu? Sama dengan berapa jadinya? (16 tambah 16 berapa ini? 16 tambah 16. Berapa? Hasilnya min 35. Seriusan. Ini loh. Air ini loh nih. 16 ditambah 16 berapa, Rin? Yang mana, Bu? Nih, 16. Kenapa, gimana, Bu? 16 ditambah 16 berapa? 32. 32 dikurangi 32 habis nih. Depan ini habis semua nih. 0 ya, min 3. Ya udah. Kasih. Terus untuk X sama dengan 1 sekarang. Jadi kalau ngitung itu cari yang lebih mudah, jangan dipersulit ya. Nah sekarang yang F1, Rin. F1 berarti X-nya diganti 1 semua nih ya. 1. Yang ini juga 1. Yang ini juga 1. Yang ini juga 1. Oke, jadi sama dengan 1 pangkat 4 berapa, Rin? 1. 1 pangkat 3, ini 1 dipangkatin dulu ya. 1 dipangkatin 3 dulu karena ada tanda kurung. Berarti di sini hasilnya min 4 ya. Jangan sampai nanti kalian menghitung 4 dikali 1 dulu. No way, nggak boleh. 4 jangan dikali masuk dulu, tetapi 1 dipangkatin dulu, baru hasilnya dikali 4. Jadi 4 itu tidak mempunyai pangkat 3 ya, karena dia di luarnya pangkat. Oke, di luarnya kurung maksudnya. Nah yang ini berarti 1 dikuadratin juga ya, 1 dikuadratin, kemudian hasilnya dikali 4. Jadi plus 4 ya, min 3. Jadi hasilnya berapa, Rin? Kok 1 ini 3? Nah, hasilnya berapa? Sabar, Bu, bentar, Bu. 4 sama min 4 ini dicoret aja, Rin, yang tengah nih. Enggak. Taruh, min 4, Bu. Kok min 4? Bukan. Min 2, min 2. Min 2 kan satunya positif, Rin. Aduh. Iya, Bu, salah. Ini harus masuk kumon semua nih. Oke, berarti ini 1 per 1 ya. Berarti dari sini kita dapat ya udah titik stasionernya, berarti sekarang titik stasioner. Berarti titik stasionernya kita dapat 3 ya. Yang pertama adalah kita pasangkan X dan Y-nya ini ya. Berarti 0, min 3, 0, min 3. Kemudian yang kedua adalah 2, min 3 juga ya. Kemudian yang ketiga adalah 1, min 2. Nah, itu titik stasionernya. Sekarang jenis stasionernya. Jenis stasionernya. Jenis stasionernya, nah ini sudah jam 9, saya pakai cara turunan kedua aja ya, biar cepet ya. Nah, tadi kan F aksennya adalah, ini saya copy paste aja nih. Nah, kemudian kita turunkan sekali lagi, berarti F double aksennya sama dengan apa nih? Copy. F double aksen. X sama dengan double aksennya belum. Nah, F double aksennya apa, Bintang? Apa, Bu? F double aksennya apa sama dengan? Ini loh. Ini F aksen X ini kamu turunin sekali lagi nih. Oh, diturunin lagi. Ya, Jadi 12 X kuadrat. 12X X kuadrat kuadrat ya. Terus min 24X. Ya, terus plus 8. 8. Oke, ini double aksennya. Nah, kemudian
X-nya ini kita substitusi satu persatu ke F double aksen ini ya. Untuk X sama dengan 0, kita masukkan ke sini. X sama dengan 0. F double aksen 0 itu nilainya min atau plus. Nah, kita lihat di sini. Ini 0. X-nya kita ganti 0 semua ya. 0. Kemudian di sini juga 0. Nah, hasilnya min apa plus? Sama dengan 8 ya bintang ya. Nah, ini lebih Iya, besar, 8, Bu. lebih besar dari 0. Karena Lebih lebih besar besar dari dari 0 berarti jenisnya stasioner yang apa? Max atau min? Max. Maksimum. Iya, maksimum. Maksimum. Oke. Sekarang untuk X sama dengan 2. X sama dengan 2, itu kita substitusi ke turunan keduanya. Jadi kita substitusi ke sini ya. F double aksennya, jangan keliru ya. Kalau kita mau menentukan jenis stasioner, substitusinya ke double aksennya. Tetapi kalau kita mau mencari min plus gradien ke turunan pertamanya. Nah, ini hasilnya berapa tuh? 2 kuadrat. 4. Kuadrat 4 kali 12, 48 ya. 48. Dikurangi 48. Ditambah min 48. Ada 8 Tambah ya. 8. Lebih besar dari 0 ya. Nah, ini jenisnya max lagi ya. Ya kan? Nah, sekarang untuk yang terakhir nih. Untuk X sama dengan 1. X sama dengan 1. F double aksennya nilainya berapa tuh? Jadi 12. 12 positif? 1. Nah, Oh, ini. ya. Ya, ini 1. Nah, hasilnya jadi sama dengan 12 min 24 24 plus 8. sama dengan min 12 ditambah 8 min 4. Oke, ini kurang dari 0 ya. Ya udah, dari sini jenisnya minimum. Nah, itu ya, jelas ya? Apakah jelas? Jelas, Bu, jelas. Ya, jadi lebih gampang dengan turunan kedua, tapi harus ingat turunan keduanya. Oke, sudah jam 9:03, ini saya stop. Nanti saya tempel di classroom kalian. Kalau catatannya tadi terlambat.